Sebenarnya di balik rumah tua di lereng Merapi ini? Kalau menurut saya pribadi sih, ya suasana horornya gitu. Soalnya kan sekarang juga lagi booming-boomingnya film-film horor, jadi kita pengen aja coba gitu. Nggak ada maksud lain sih, cuma foto-foto doang, seperti itu. Rasa penasaran akan rumah tua ini menantang tim On The Spot untuk datang ke rumah tua tersebut. Rumah tua ini terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di objek wisata Kaliurang. Sesampainya di sana, kita disuguhi pemandangan yang mencekam. Terlihat rumah 2 lantai dengan cat yang sudah mulai mengelupas dan sarang lebah berukuran besar menempel di tembok rumah. Genting rumah yang sudah ditumbuhi lumut, pondasi genting yang mulai roboh, dan pohon kering yang tetap berdiri di depan rumah membawa kita seakan berada di rumah horor. Tim On The Spot mencoba masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, hawa berbeda mulai terasa. Kelembapan di dalam ruang tengah begitu terasa, meskipun kami datang saat siang hari. Suasana seram yang terlihat pada bangunan tua ini memunculkan beberapa pemberitaan yang mengatakan bahwa makhluk tak kasat mata kerap menampakkan dirinya di sini. Adakah cerita misteri di balik rumah ini? Benarkah demikian? Dalam cerita, memang dari dulu sudah ada. Jadi apa yang disebutkan seperti penampakan-penampakan, ini semenjak rumah ini masih aktif dimanfaatkan sebagai villa. Jadi kadang-kadang ada suara hentakan sepatu, kayak sepatu tentara di saat zaman Belanda dulu, ada suara-suara yang lain, bahkan ada suara orang mandi, dan kadang-kadang ada penampakan-penampakan seperti noni Belanda dan sebagainya. Rumah tua peninggalan Belanda ini memiliki pemilik, yaitu pemiliknya sebagai penyelenggara universitas swasta yang ada di Yogyakarta.
Sukisman juga menambahkan, rumah ini sempat direnovasi pada tahun 1985 dan mulai 1994 bangunan ini tidak lagi digunakan karena erupsi Merapi yang merusak beberapa bagian rumah ini. Kami melanjutkan mengelilingi lantai 2 rumah ini. Terdapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi dalam 1 ruangan. Tim on the spot mencoba masuk dan entah mengapa kamar ini menjadi kamar yang paling lembab dan pengap. Terlihat dipan-dipan kayu yang masih tersisa serta kamar mandi yang sudah dipenuhi lumut. Menurut Pak Sukisman, ruangan inilah yang menurut cerita paling seram. Konon, beberapa sosok misterius seperti Noni Belanda kerap hadir di ruangan ini. Konon kabarnya yang ada di sudut yang di dekat kamar mandi. Ya itu seperti tadi ada kayak orang mandi, terus penampakan Noni Belanda dan sebagainya. Atau kalau di tangga itu memang dulu karena 2 lantai sudah barang tentu difasilitasi oleh tangga, di mana tempo dulu tangga bukan dari beton atau semen, tapi tangga dari kayu. Jadi hentakan sepatu sangat terdengar sekali ketika sepatu itu dihentakkan ke tangga. Fenomena kemunculan makhluk tak kasat mata di balik rumah tua peninggalan Belanda ini bukan hanya sosok Noni Belanda saja. Suara hentakan sepatu dan suara orang yang sedang mandi sering terdengar dari dalam rumah tua tersebut. Terlepas dari percaya atau tidak akan hal misterius terhadap rumah tua tersebut, rumah ini masih memiliki magnet untuk para wisatawan yang gemar berfoto mengabadikan momen indah mereka dengan latar belakang rumah tua. Tidak hanya bentuk rumah yang seperti rumah horor, bentuk bangunan kuno yang tampak seperti rumah pada era Belanda dahulu memberikan nilai tersendiri bagi wisatawan yang ingin mendokumentasikan. Apakah pemirsa berminat untuk mengunjungi rumah tua dan berfoto di sini seperti remaja-remaja kekinian? Dan itulah kisah misteri rumah pesanggrahan Taman Siswa Yogyakarta versi On The Spot. Sejatinya, kematian adalah takdir mutlak yang akan diterima oleh setiap makhluk hidup. Ketika ada orang yang meninggal, keluarga akan melakukan berbagai upacara, baik itu upacara keagamaan atau secara adat istiadat, guna menghormati dan mendoakan orang yang meninggal. Secara umum, ritual kematian adalah upacara penguburan disertai iringan doa. Tetapi ada juga beberapa ritual ekstrim dan menyeramkan. Jauh berbeda dengan ritual kematian pada umumnya. Seberapa menyeramkan dan mengerikan ritual tersebut? Berikut ritual-ritual kematian menyeramkan versi On The Spot. Ritual kematian menyeramkan pertama ada di Jepang. Beberapa pendeta Buddha yang disebut Soku Shinbutsu melakukan ritual kematian dengan memumikan diri sendiri. Ritual ini banyak dilakukan di Jepang hingga akhir tahun 1800-an sebelum akhirnya dilarang pada awal tahun 1900-an. Ritual ini membutuhkan proses yang panjang dan terdengar begitu menyiksa selama 2000 hari. Pertama, semua lemak dalam tubuh harus dihilangkan. Jadi mereka yang ingin melakukan ritual ini hanya boleh makan kacang dan biji-bijian tanpa menu lain selama 1000 hari. Selanjutnya adalah menghilangkan cairan dengan cara hanya boleh memakan batang dan akar pohon pinus dalam jumlah kecil selama 1000 hari. Langkah terakhir adalah meminum teh khusus beracun yang bisa membuat peminumnya muntah dan diare.
Mereka akan duduk dalam posisi lotus di ruangan kecil dan menunggu hingga ajal tiba. Para penganut Buddha Tibet memiliki tradisi ekstrim dalam memperlakukan jasad. Mereka akan memotong-motong jasad, kemudian meninggalkannya begitu saja di atas gunung. Tujuannya agar burung-burung pemakan bangkai memakan jasad tersebut. Mereka beranggapan bahwa jasad hanyalah sebuah wadah. Karena itulah mereka memiliki keinginan untuk menyimpan, merawat, dan menguburkannya, sesuai dengan kepercayaan bahwa mereka menghargai setiap kehidupan. Jadi merupakan hal yang wajar jika tindakan terakhir mereka adalah menggunakan sisa tubuh untuk menunjang makhluk lain. Bagi beberapa budaya, cara terbaik untuk menghormati mereka yang sudah meninggal adalah dengan memakan mereka. Menurut antropologi, tradisi ini dilakukan untuk menciptakan hubungan permanen antara yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Tradisi ini dulunya dilakukan oleh masyarakat Melanesia di Papua Nugini dan suku Wari di Brazil. Sekarang tradisi seram ini sudah tidak lagi dilakukan. Masyarakat suku Dani di Papua Barat punya kebiasaan memotong jari mereka ketika seseorang dalam keluarganya meninggal dunia untuk menunjukkan bahwa mereka sedang berduka. Wanita yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal, bahkan anak-anak, akan memotong satu ruas jarinya saat ada anggota keluarga yang meninggal. Jari yang terputus kemudian dikeringkan dan dibakar hingga menjadi abu atau disimpan di tempat khusus. Ritual ini sekarang sudah dilarang, tetapi efeknya masih terlihat pada orang-orang tua anggota suku Dani. Sati adalah sebuah tradisi kematian Hindu yang sangat menyeramkan yang dilakukan di India kuno. Ritual ini melibatkan pengorbanan diri para janda. Ketika sang suami meninggal dunia, jasad mereka akan dibakar dan jandanya juga ikut dibakar hidup-hidup bersama sang suami. Tradisi mengerikan ini sudah dijalankan selama berabad-abad. Praktek ini sendiri sudah dilarang sejak 1829. Tetapi kabarnya ritual ini ternyata masih dilakukan sampai sekarang. Sejatinya tradisi sati dilakukan dengan sukarela. Mass scavenging adalah ritual kuno yang dipraktekkan di daerah Amerika Selatan. Ritual ini dilakukan dengan melempar jasad di daerah sekitar kota atau desa setempat dan membiarkan jasad tersebut menjadi santapan hewan buas. Metode ini tidak memerlukan proses mengubur atau kremasi layaknya tradisi lain. Tujuan tradisi ini adalah melepaskan roh spiritual meninggalkan dunia karena mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi di dunia, bahkan tubuh mereka sendiri. Ritual kematian menyeramkan selanjutnya adalah tree bound. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengikat jenazah ke pohon tua yang terletak di desa dekat tempat tinggalnya. Ritual ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti tradisi rangkaian pemakaman atau kebudayaan tertentu. Diyakini bahwa almarhum akan selalu di hati yang akan ditinggalkan dan merupakan pengingat bagi yang lain agar mempersiapkan kematian dan kehidupan setelahnya sedini mungkin. Menurut cerita, di hutan pedalaman Papua Nugini masih terjadi praktek gelap seperti kanibalisme.
Seperti dilaporkan, seorang ayah membawa anak perempuannya ke dalam hutan, kemudian menggigit leher dan memakan dagingnya. 2 orang laki-laki yang tak sengaja menyaksikannya langsung menangkap dan membawanya ke pihak kepolisian setempat. Praktek kanibalisme ini sebenarnya sudah sejak lama terjadi, sejak era nenek moyang mereka, suku Tolai, yang membunuh dan memakan 4 orang misionaris pada abad ke-19 yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Rev George Brown. Pada 1978, suku Tolai membunuh menteri dan 3 orang guru Fiji, kemudian memasak dan menyantap jasad mereka bersama-sama. Kanibalisme tak hanya terjadi di Papua Nugini saja, tapi di beberapa tempat lain juga pernah ditemukan tradisi memakan sesama manusia ini, yaitu suku Indian di Brazil, suku Wari, suku Maori di Selandia Baru, suku Kulina di Amazon, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, itulah 7 ritual kematian menyeramkan versi On The Spot.